Telah terjadi pemborosan program makan bergizi gratis pada Badan Gizi Nasional senilai 10,5 triliun per tahun. Program makan bergizi gratis atau MBG kembali menjadi sorotan. Tim Pidana Khusus Kejaksaan Agung dalam sidang pra-peradilan mantan Wakil Kepala BGN, Lodewijk Pusung, mengungkapkan hasil audit BPKP yang menyebut adanya dugaan pemborosan anggaran program MBG hingga 10,5 triliun rupiah per tahunnya. Menanggapi hal tersebut, Kepala BGN Sudaryono menegaskan pihaknya siap mendukung secara penuh proses hukum yang sedang berjalan. Sudaryono juga mengatakan BGN siap memberikan data maupun keterangan apabila diminta oleh aparat penegak hukum. Dia juga menyatakan mereka siap manakala diminta oleh penegak hukum terkait data dan juga saksi dalam rangka memberikan informasi seterang-terangnya. Sudaryono juga memastikan BGN akan bersikap kooperatif demi untuk mengungkapkan fakta yang sebenarnya terkait pengelolaan program MBG. Sebelumnya dugaan pemborosan anggaran sebesar 10,5 triliun rupiah per tahun diungkap oleh tim Pitsus Kejaksaan Agung berdasarkan hasil audit BPKP dalam sidang pra-peradilan Lodewijk Pusung. Proses hukum pun masih terus berjalan, sementara BGN menyatakan siap memberikan dukungan secara penuh kepada para penegak hukum jika diperlukan. Ya itu ya Mbak, gimana Mbak? Kelihatan. Izin Pak, saya Dini dari IDN Times. Izin bertanya, ini kan juga lagi rame di medsos ada 27.000 unit SPPG yang di Indonesia ini, tetapi hanya 1% MBG, dapur MBG yang beroperasi di Papua yang daerah stuntingnya tinggi. Mohon tanggapannya. Dan kedua Pak, mohon tanggapan juga bahwa kemarin Kejagung mengungkap fakta persidangan terdapat pemborosan 10,5 triliun per tahun dalam program MBG. Mohon tanggapannya Pak. Oke, terkait pemborosan saya kira saya aku nggak ada referensi untuk bisa berkomentar ke situ. Itu ranahnya penegak hukum. Kita ikuti saja prosesnya. Intinya kami siap manakala diminta sama penegak hukum data, diminta saksi, diminta apapun dalam rangka untuk memberikan informasi seterang-terangnya, maka kita akan kasih dukungan maksimal untuk penegakan hukum itu. Nah, terkait Papua 1% dan lain-lain dan semua, nggak hanya Papua, NTT, kemudian di Maluku, di mana-mana, ini semua ada petanya. Kita mau perbaiki ke situ, ya. Kita mau perbaiki yang memang harus penting dan genting harus diperbaiki. Jadi ada masalah itu kan ada yang penting, genting, nggak penting tapi genting, ya kan nggak penting dan nggak genting. Jadi kita ini aja, kita klasifikasi dari sisi itu, ya. Lain-lain cukup? Ya, yang kerudung ini, yang pakai kacamata. Terima kasih Pak, saya Lintang dari Antara. Dari mana? Antara Pak. Antara. Ya. Pertanyaan pertama soal sistem gradasi SPPG yang dibagi menjadi 3 A, B, C itu apakah jadi dijalankan Pak sesuai SLHS dan penerimaan manfaatnya mungkin dan kualitasnya. Lalu yang kedua Pak soal kemarin sempat ramai di medsos juga yang digerobokan Pak salah satu sekolah yang rusak tapi tetap dapat MBG. Nah itu bagaimana Pak dari Badan Gizi Nasional menanggapinya? Ya, oke. Itu saja. Terima kasih Pak. Pertanyaan yang bagus. Yang ABC terus kita laksanakan karena memang kita ada grading ini kan bukan hanya grading itu kan juga termasuk size. Ada yang dapurnya bisa masak lebih dari 3.000, ada juga yang nah itu kita sesuaikan. Jangan sampai ada laporan ke saya masuk juga itu dapurnya gede dikasih jumlah sedikit, dapurnya kecil dikasih jumlah yang banyak sehingga keteteran, ada yang matang jam 12 siang dan lain-lain. Itu intinya grading itu tujuannya untuk penyesuaian itu semua, ya. Dari sisi kualitas, kuantitas, pelayanan, kemudian lokasi, kemudian dihadapkan pada sekolah-sekolah dan penerima manfaat. Jadi kita laksanakan itu dan kita teruskan, ya. Terus terkait ya saya tahu kan seorang gerobokan, ya, saya dihubungi banyak orang juga. Begini, ya. Pemerintah ini tahun 2025 itu telah merenovasi 16.000 lebih sekolah. Jangan lupa subscribe ya.